mereka yang mengikuti perjanjiannya, yang selalu berpegang pada janji-janji Tuhan. Mazmur 25 ayat 10. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan iman kepada Yesus Kristus. Apa yang tidak mudah buat kita, apa yang tidak mungkin, tapi bagi Yesus itu mungkin. Berapa banyak yang beriman akan menerima jawaban doa dari Tuhan tahun ini. Yes. ucapkan ini. Dengan imanku kepada Yesus Kristus, aku akan menerima jawaban doa-doaku. Sekali lagi, dengan iman kepada Yesus Kristus,
aku pasti akan menerima jawaban doa. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Kira basyik. Inamura basyik. Seperti matahari yang terus ada. Seperti itulah kasih dan cinta Tuhan buat kita. Selalu baru tiap hari. Tiap hari selalu baru. Selalu ada hal yang baik yang Tuhan mau kasih. Yes. Kira basyik. Dan amin. Bahwa saat kita merenungkan banyak hal yang telah lalu, kita mendapati Yesus itu setia. Dan ternyata kita gak pernah kekurangan sampai hari ini. Itulah kekuatan kita. Mari berdiri bersama. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan
jemaat saja. Ya Tuhan. Ya Oh Tuhan, kami berterima kasih. Engkaulah yang memberkati umat-Mu Tuhan. Dan apabila Engkau memberkati, tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada yang bisa membatalkan kami. Engkau memberkati kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau masih memberkati kami. Engkau terus saja memberkati kami. Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau. Karena kebijaksanaan adalah mengenal Tuhan. Mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal
firman-Mu, mengenal kehendak-Mu, mengenal isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di berbagai tempat. Tuhan memberkati kita semua, kita ada sampai hari ini. Haleluya. Nah, saya mau berbicara mengenai ini. Minggu yang lalu saudara mendengar bagian firman Tuhan tentang jikalau kita menghadapi jalan buntu. Dan minggu ini saya berbagi mengenai keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita adalah menjadikan kita influencer. Say yes. Nah, kita baca ayatnya 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang di atas gunung kan tidak mungkin disembunyikan, ya. Pasti kelihatan. Saudara-saudara, apa yang istimewa dari garam adalah garam selalu mempengaruhi, tidak dipengaruhi. Garam taruh di air, mestinya air berubah jadi asin. Garam taruh di makanan, mestinya jadi sedap. Jadi maksudnya influencer. Tuhan menaruh di dalam saudara dan saya potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang influencer. Katakan influencer. Ya, influencer itu apa? Influencer itu adalah seseorang yang mampu memberi pengaruh kepada orang lain untuk tergerak melakukan sesuatu. Tapi ada banyak influencer yang benar-benar berhasil menggerakkan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Banyak atau saudara ya? Kalau saudara mengikuti berita, ada seorang pria yang hari ini diperhadapkan di pengadilan dengan kasus makar atau teroris. Keterlibatan atau apapun. Lalu satu sesi pengadilan menghadirkan saksi. Dan kemudian tiba-tiba dalam proses di ruang pengadilan itu, saksi ini kemudian mengatakan akibat-akibat daripada ceramah dari seorang yang tadi itu namanya, menyebabkan dia katakan banyak anggota keluarga saya yang sudah mati. Entah mati karena bunuh diri, entah mati karena terbunuh atau dibunuh, saya nggak tahu. Pasti bukan mati karena COVID. Dan pria itu mengatakan, saya tidak pernah mengajak Anda. Tunjukkan kapan saya mengajak Anda. Bayangkan, dia tidak mengajak, tetapi dia berhasil mempengaruhi orang untuk memiliki paham sama dengan dia. Tidak usah saya cerita panjang lebar, saudara tahu. Itu adalah contoh tentang influencer. Mereka mungkin adalah seorang tokoh yang sangat dikenal, seorang pebisnis yang sukses, seorang entertainer yang disukai, yang bekerja di bidang entertainer, seorang artis, aktor, atau seorang produser, atau seorang kaya banget, seorang sukses banget seperti Indra Ken dan yang lain-lain. Mereka itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Baik dengan kata-kata mereka maupun dengan tindakan, dengan nilai-nilai mereka. Nah, yang dimaksudkan dengan influencer bagi saudara dan saya adalah bagaimana melalui hidup saudara dan hidup saya, orang lain tergerak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui saudara, melalui saya, orang itu menjadi percaya bahwa Yesus memang juru selamat dan bahwa dia percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah dan melakukannya. Dia mengadopsi nilai-nilai kita karena kita sudah berhasil mempengaruhi mereka. Saya kasih contoh salah satu artis yang sudah go internasional adalah Agnes Mo.
Kalau Agnes Mo berdiri di panggung dan dia katakan, saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalkan seseorang duduk di bawah dan mengatakan gitu, mungkin dia perlu diamankan karena mengganggu acara itu. Tetapi karena Agnes Mo dan dia berdiri di panggung, stage, sehingga dia mengatakan dan ya orang memberikan tepuk tangan. Dengan kata lain, Agnes Mo sedang mengatakan saya bisa begini karena Yesus Kristus. Jadi melalui kita bisa membawa orang-orang kepada Yesus. Nah, ada 3 kata dari ayat itu tentang influencer yang dimaksudkan Alkitab. Menjadi seorang yang berdampak, berpengaruh, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Adalah seorang yang mempunyai integritas. Katakan integritas. Seorang influencer adalah seorang yang memiliki integritas yang tidak diragukan. Seseorang yang memiliki kasih yang ekstravagant, kasih yang luar biasa, kasih yang mewah, kasih yang luber, kasih yang mewah. Seperti Yesus ajarkan, kalau orang menampar pipimu kiri, kasih yang kanan. Nah, itu luar biasa. Karena kasih Allah memang sudah dicurahkan di dalam kita. Amin. Saudara mengasihi sampai kehilangan cara. Bagaimana caranya membenci? Saudara sudah tidak menemukan cara untuk membenci. Itulah kasih Allah. Dan sangat menarik adalah Yesus mengatakan hal ini bukan mengatakan kau melakukan beberapa hal. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kalau engkau orang percaya, kalau engkau adalah seorang yang beriman, maka potensi ini ada di dalammu. Kau memiliki potensi untuk mengasihi sampai kepada musuh, mengasihi sampai engkau nggak tahu gimana caranya membenci. Satu hari yang mungkin hari kemarin atau 2 hari yang lalu, saya tahu seseorang menghubungi saya, bukan jemaat Filipi, dan menyampaikan persoalannya, lalu dia pergi ke Menara Doa. Saya bekerja sepanjang hari dan saya melupakan bahwa dia ada di Menara Doa. Dan hari sudah malam, sekitar jam 7 malam, dan dia kirim foto bahwa dia masih ada di Menara Doa dan tidak tahu harus melakukan apa. Saya kaget sekali ya, jadi saya kemudian mengatakan, kamu sudah makan? Dari pagi saya belum makan. Saya bilang, kau tunggu di situ, saya akan telepon security cari makan untuk kamu makan. Gimana saudara, dia bukan apa-apanya saya, tetapi kasih Allah ada di dalam saya. Betul ya, kalau kasih Allah dalam kita nggak bisa ngelihat orang dalam keadaan kayak gitu. Nah saya bilang, kenapa kamu tidak pulang? Kamu seharusnya pulang, kasihan anak-anakmu. Kamu harus pulang, tapi dia katakan saya tidak mau pulang. Lalu saya angkat telepon, saya berbicara di telepon dan saya mendoakan dia. Setelah saya pulang bu, saya pulang sekarang. Akhirnya dia pulang. Dan saya katakan, ke depan gereja ini benar-benar menjadi gereja yang amat dibutuhkan minimal di kota ini. Untuk berbagai pertanyaan, kesulitan di mana kita harus siap memberikan jawaban. Nah itu sebetulnya adalah tujuan Tuhan. Tentang influencer yang ketiga, potensi kita adalah excellent. Menjadi yang sangat baik, terbaik. Dengan cara kita, versi kita. Amin. Dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam status kita, dalam pelayanan kita, maka di dalam diri saudara dan saya itu menyimpan potensi yang besar untuk menjadikan kita terbaik versi saudara sendiri. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, presiden yang paling sering melakukan reshuffle kabinet adalah Presiden Joko Widodo, benar ya? Betul ya, bahkan baru dilantik saja, para menteri harus siap-siap di reshuffle. Kenapa? Kalau nggak ngerti visinya beliau, kalau nggak ngerti nilai-nilainya beliau, tunggu, nggak pakai lama, beberapa bulan sudah diganti. Yang paling sering mengganti
menteri adalah Presiden Joko Widodo. Ya. Karena menteri harus ngerti, Mbok jangan sampai dia korupsi. Dia naik kerja lelet saja. Sudah ada yang ganti, saudara. Jadi para menteri ini harus paham. Harus menangkap nilai-nilai presiden. Kerja keras, kerja. Harus bersih, clean. Model macam yang setiap hari demo, nggak bakalan masuk dalam kabinetnya. Jangan berharap menjadi wali kota di ibu kota Republik Indonesia yang baru. Nggak mungkin lah, saudara. Kerjaannya tiap hari demo, ya, tiap hari mencaci maki presiden. Nggak mungkin, saudara. Saudara, Tuhan ingin memakai setiap kita untuk melalui kita. Hidup kita berdampak kepada dunia ini. Bayangkanlah saudara bekerja dengan Presiden Joko Widodo. Kita harus paham tujuannya Tuhan. Harus paham nilai-nilainya. Harus paham tujuan akhir. Bahwa melalui pekerjaan, melalui sukses, prestasi, apapun yang saudara miliki saat ini. Melalui itu ada orang yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Say yes. Nah, itu dia. Dan salah seorang yang sangat luar biasa yang saya sangat kagumi adalah Daud. Daud adalah seorang, saya kasih judul di sana, influencer sejati, bukan tentang besarnya ukuran sepatu tetapi besarnya ukuran iman. Ini dua orang ini dibandingkan gak bisa kebanding. Goliat itu besarnya berkali-kali lipat ukuran Daud. Tentu saja sepatunya Goliat lebih besar dari sepatunya Daud. Tetapi seorang influencer sejati adalah seorang bersiap-siap, saudara. Seperti nyanyian yang saudara nyanyikan. Saya sangat yakin. Bukan saja saudara tidak kekurangan, tetapi melebihi itu saudara memenuhi kekurangan orang lain. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Ya bukan kita bergumul untuk memenuhi kebutuhan kita, saudara. Tetapi melebihi itu Tuhan itu sebetulnya mempersiapkan saudara bukan saja untuk menangisi kebutuhan saudara. Tetapi melebihi itu adalah saudara dipakai untuk memenuhi kebutuhan dunia ini. Ini tidak tentang ukuran sepatu, tapi tentang iman. Dan karena iman, saudara buka Alkitab saudara dari 1 Samuel pasal 17. Ayat 34, saya mulai baca ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Iman. Apa hubungannya engkau menghajar singa dan beruang? Ya bedalah, saudara, saya bayangkan bahwa dia sekecil itu tanpa perlindungan, seluruh tubuhnya terbuka, sangat berbahaya. Dia tidak mempunyai senjata dan orang yang dia hadapi itu sungguh amat luar biasa, profesional, sudah berpengalaman. Dan Daud tidak mempunyai modal apa-apa kecuali beberapa butir batu yang kecil. Tapi imannya sangat besar. Tuhan
Tuhan yang sudah memberikan aku kemenangan, Tuhan akan memakai aku untuk mengalahkan Goliat. Imannya yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena engkau kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Gunung itu akan berpindah dan tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagimu enggak mustahil. Karena bukan tentang apa yang saudara bisa lakukan, tapi apa yang Allah ingin lakukan di dalam dan melalui saudara. Say yes. Jadi bukan apa yang Daud bisa lakukan. Ya baiklah, dia sudah bisa merontokkan singa dan beruang. Tapi Goliat bukan singa dan beruang. Singa dan beruang tidak mempunyai strategi. Tapi Goliat mempunyai strategi. Singa dan beruang bertindak mengikuti instingnya, kebinatangannya. Tapi Goliat penuh perhitungan dan dia cerdas. Dan Daud belum pernah mengalahkan seorang pun kecuali singa dan beruang. Iman sebesar biji sesawi itu tidak tentang ukuran besar kecilnya. Sebab kalau ukuran maka biji sesawi itu kecil sekali. Tapi iman yang dimaksudkan besar biji sesawi, ketika mereka berkata tambahkan iman kami, Tuhan katakan kalau kamu punya sebesar biji sesawi. Artinya apa? Bukan tentang ukuran. Kalau kamu percaya imanmu utuh, bulat, tidak ada keraguan-raguan, maka engkau bisa berkata kepada gunung beranjak dan tercampak dan gunung itu akan pindah. Bisa enggak? Bisa. Tapi apa kepentingannya memindahkan Gunung Krakatau ke Jawa Tengah? Maksudnya tentu bukan itu kan? Artinya apa saja yang nampaknya mustahil, itu tidak mustahil. Kalau engkau punya iman, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada, utuh, bulat, yakin. Ketika saudara berdoa sampai pada satu keadaan di mana saudara katakan yes, yakin terjadi. Pasti terjadi. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu diberikan kepadamu. Dan iman ini dihasilkan melalui firman. Katakan firman. Lagi firman. Iman gak bisa dibeli. Iman gak bisa dijual secara online. Iman gak bisa nebeng orang lain. Iman itu personal, setiap orang bisa berbeda. Bagaimana semakin banyak saudara mengkonsumsi firman Tuhan, semakin iman saudara bulat, kuat, teguh. Tidak ada apapun yang bisa menghasilkan iman kecuali firman. Amin. Jadi saudara harus menyukainya. Saudara harus mencintainya. Ini makanan. Makan ini sebanyak-banyaknya. Saudara, banyak orang ingin belajar bagaimana caranya mendengar Tuhan berbicara. Dan ketika mereka putus asa, mereka katakan, Tuhan tidak mungkin berbicara. Tuhan yang menciptakan mulut, apakah dia bisu? Kalau Tuhan bisa membuat mulut, apakah mungkin dia bisu sehingga dia tidak bicara? Kalau Tuhan tidak bicara kepada saudara, kemungkinan ada masalah. Kalau suami istri tidak saling bicara, ada masalah. Kalau Tuhan tidak bicara dengan saya, apa persoalannya? Dengan kata lain, kalau orang mengatakan Tuhan berbicara kepada saya untuk Bu Sarah, saya bilang tunggu dulu, saya tanya dulu. Karena saya nggak ada masalah dengan beliau. Jadi nggak perlu orang lain dengar untuk saya. Tuhan bilang kepada Bu Sarah bahwa Bu Sarah begini-begini harus pergi ke kota ini. No, tunggu, saya bisa dengar. Saya nanya dulu, oke? Jadi kita nggak perlu mengandalkan orang lain. Gimana ya Tuhan bicara apa ya begitu ketemu? Tuhan ngomong apa? Sudah dengar sendiri.
Tapi kalau saudara tidak belajar menghormati ini, memang kita menjadi tumpul, sulit untuk mendengar. Sampai kita sudah mencintai Dia, mencintai firman. Mustahil saudara mencintai Tuhan tanpa mencintai firman. Kalau saudara katakan saudara cinta Tuhan tanpa cinta firman, saya tidak percaya. Hanya dengan mencintai firman-Nya, bukti saudara mencintai Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Influencer sejati bukan besar omongannya, tetapi yang menghasilkan pekerjaan besar. Memang kalau kita jadi, makanya firman Tuhan bilang Tuhan ingin jadikan kita kepala, bukan? Oke, amin. Kalau itu di perusahaan ya saudara manajer, kalau bukan ownernya ya manajer, ya direktur bangsa kayak gitu. Kalau memang itu dari awalnya Tuhan sudah kasih tahu kepada orang pilihannya, kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Please saudara tidak boleh tidur, sayang sekali ini firman Tuhan indah. Lo nggak ngerti ini kekayaan, ya tidak boleh tidur. Karena memang tujuan Tuhan memang kamu harus di kepala baru kamu bisa mempengaruhi orang. Orang itu kalau sudah di posisi atas, dia ngomong ngawur saja bisa dianggap benar. Tapi saudara posisinya ekor, saudara ngomong benar dianggap kentut. Gak berarti, gak berharga. Jadi tidak tentang omongan kita, tetapi apa yang kita kerjakan. Seorang influencer sejati itu mengerjakan perkara-perkara yang besar, diukur dari karya-karyanya, tindakan-tindakannya. Dan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sangat ingin membesarkan saudara dan saya. Say yes. Biar kata saudara tidak bisa besar, sebelahan makan-makan badannya tetap kurus, kayak orang cacingan. Mungkin saya kadang-kadang berpikir kenapa saya nggak bisa besar ya. Nanti kalau saya pernah ngomong ke Kristi, oh puyo mama cacingan ya. Nih barampung puasa aku mungkin mau minum obat cacing, kenapa aku nggak bisa besar? Ya. Tapi baiklah saudara, bukan tentang ukuran badan seseorang, tetapi karya-karya yang mereka kerjakan, ya. Saya terpanggil bukan untuk menjawab perkataan dengan perkataan, tetapi dengan yang itu tuh, saudara tahu siapa itu? Selama dia belum bisa berbuat sesuatu untuk ibu kota di sana, bagaimana mungkin dia harus menjadi ibu kota, menjadi wali kota di ibu kota yang baru? Do you understand? Ya? Lah sana aja nggak bisa kok. Jadi orang yang besar itu memang adalah influencer. Mereka ngomong apa saja mereka didengar. Jadi saya ingin meyakinkan saudara, apa saja yang saudara kerjakan hari ini. Apa saja. Entah saudara menjadi bakul tempe, bakul arang, saudara berdoa. Gimana caranya arang bisa dipublikasikan, di marketing sampai di seluruh dunia. Sekarang tempe itu saudara ya, orang bule datang di Indonesia buka restoran jual tempe di luar. Sukses saudara. Apalagi kalau kita sudah ngomong tentang satu dunia yang diramalkan, dunia metaverse. Meta itu melampaui, verse itu alam semesta. Saya sudah nonton setidaknya 3 video untuk belajar tentang metaverse. Itu adalah satu dunia virtual yang super masif, yang membuat orang bisa terkoneksi dengan miliaran orang di seluruh dunia. Itu hebat sekali. Dan bisnis-bisnis yang diramalkan pasti booming. Ada orang nanya ke saya, Tante saya mau kuliah universitas terbuka. Menurut Tante jurusan apa yang bisa cepat kerja dan bagus? Saya bilang, carilah jurusan yang ada hubungannya dengan sosmed. Karena itu salah satunya dunia games. Para gamer bukan saja sebuah permainan, tapi akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Sukses di dunia ini. Dengan teknologi itu apa saudara? 3 dimensi. Yang digagas oleh owner Facebook, Mark Zuckerberg. Sudah beli
Instagram, beli WhatsApp, sudah beli perusahaan produksi kacamata Oculus, kacamata 3 dimensi, dan kita akan punya alat kalau mainan. Kalau belanja online sekarang kan kita belanja nggak bisa pegang, nggak bisa lihat barangnya kan, ya pegang pasti nggak karena itu virtual, ya. Tapi dengan dunia metaverse, ketika saudara berbelanja, saudara misalkan belanja di HMN atau apa ya yang saudara bisa beli belanja online itu. Saudara itu melalui teknologi itu, saudara seperti memasuki toko itu tetapi secara online. Tapi seolah-olah sudah hadir di sana, bisa milih-milih barang, lalu transaksi bisa secara virtual, secara online. Itu dunia terbuka, maka saya bilang arang bisa jadi viral. Kalau Tuhan bekerja, jangan nyepele ke arang, bahkan batu saja bisa membunuh raksasa. Benar enggak? Jadi saudara jangan pesimis dengan hidup saudara. Entah cuman arang, cuma tempe. Yang penting adalah saudara berani untuk action. Biasanya langkah pertama yang sulit. Ya. Sekarang ini kalau orang diterima bekerja di tempat-tempat usaha, di lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, itu selalu umurnya. Umurnya berapa? Kalau umurnya 25 tahun ke bawah. Jadi bangsa kayak saya sih nggak mungkin bisa kerja. Tapi dalam dunia ini yang ditawarkan kepada kita itu sangat luar biasa. Nah, saya share di manajemen. Akan datang waktunya di mana mungkin gereja bukan 4 tembok, guys. Karena dunia metaverse itu menyebabkan saudara bisa terkoneksi dengan gereja-gereja besar. Hillsong, saudara bisa mendengar Bill Johnson, saudara bisa mendengar khotbahnya saudara mungkin bisa dengar Don Moon, siapa-siapa orang-orang besar itu. Dan saudara bisa melalui teknologi itu saudara terwakilkan. Saudara dengan bentuk avatar, saudara benar-benar merasa jadi penggabungan antara dunia nyata dan dunia virtual. Saya melihat ibu-ibu di sini dan saya tahu saya bisa ketemu ibu di Facebook. Tapi besok mungkin Facebook akan lebih heboh lagi, ya. Bisa memberikan kita satu komunitas yang terasa lebih dekat, lebih canggih, saudara-saudara. Jadi dengan dunia ini akan berdampak, gereja bukan 4 tembok. Orang akan memilih pendetanya siapa, gembalanya siapa. Jadi sekarang tidak ada orang, oh itu jemaatnya Filipi. Oh enggak, saudara. Orang punya hak untuk memilih. Mau menikah satu di New Orleans, satu di Perth, pendetanya di Klaten, bisa menikah, sah enggak? Sah. Atau mungkin orang berumah tangga tetapi secara virtual. Satu tinggal di Amerika, satu di Amerika. Mereka menjalaninya. Ih canggih. Tapi dampaknya apa? Gereja kemungkinan ditinggalkan. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi jangan sesumbar saya gaptek. Jangan pernah sesumbar saya gaptek. Belajar. Saudara pernah baca satu kisah, benar-benar kisah nyata. Tentang one red paper clip. Paper clip itu penjepit kertas. Ditukar dengan rumah. Nanti lain waktu saudara googling aja. Itu benar, dari seorang modalnya cuman satu penjepit kertas berwarna merah bisa ditukar dengan sebuah rumah. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil yang saudara punya itu. Sekarang orang jualan, siapa itu Kosani itu jualannya. Pembelinya ada di luar negeri saudara. Dan tidak mustahil para penyanyi di sini akan menjadi penyanyi bertaraf internasional. Para pengkhotbah akan memperoleh jemaat secara virtual di bagian negara yang lain. Jadi saya bersiap-siap untuk berkhotbah dalam bahasa Inggris. Karena jemaat Filipi enggak saja di Klaten, tapi mungkin di Amerika, di Ameriki, di mana-mana ada. Ini dunia saudara.
Jadi apakah kita masih akan duduk dan memikirkan, oh saya nggak bisa, Saudara harus mulai melangkah. Karena yang sulit itu adalah langkah awal. Kalau saudara berani melangkah, mengambil langkah pertama, Tuhan akan mengerjakan yang selanjutnya. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, benar bahwa Daud orang yang kecil itu melihat Goliat hanya seekor anjing saja. Sebab itu dia hanya membawa batu. Batu kan untuk melempar anjing. Goliat saja merasa terhina. Dipandang hanya seekor anjing. Dan dia mengutuki Daud. Tapi bagi orang yang diberkati Tuhan, tidak bisa dikutuki. Karena siapa yang sudah diberkati akan tetap diberkati. Ia maju. Influencer sejati melakukan perkara besar bukan tentang apa yang mampu kita lakukan, tetapi apa yang Allah mampu lakukan di dalam dan melalui kita. Saya harap itu menjadi kekuatan besar buat kita. Bukan tentang apa yang saudara bisa lakukan, tapi apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui saudara. Melampaui memenuhi kebutuhan saudara, memenuhi kebutuhan orang. Dan saudara menjadi distributor dari Tuhan. Untuk semua keperluan orang akan kembali ke gereja untuk menerima apa yang mereka butuhkan. Yang sudah bisa lari, sudah bisa terbang, tapi akan ada banyak yang sayapnya patah, yang tidak bisa apa-apa, dan pada saat itu akan menjadi tantangan besar, tantangan berat bagi gereja. Jadi kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan hari-hari ini. Pasti akan ada yang tercecer. Pasti saja akan selalu ada yang mengatakan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akan selalu ada. Tapi saya dorong saudara, berhentilah berpikir sedemikian. Influencer itu bukan menunggu kesempatan besar datang menghampiri kita, tetapi bersedia menghadapi tantangan besar dan menyelesaikannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa peluang besar juga memiliki tantangan yang besar. Amin. Nah, kita tidak bisa menunggu sampai kesempatan itu datang. Kata Oprah Winfrey mengatakan bahwa pertemuan antara apa yang saya siapkan dan momentum itu akan menjadi sebuah kesempatan besar. Jadi kita harus prepare persiapan saya dan momen itu akan datang bertemu, dan itu disitulah terjadi terobosan. Jadi terobosan itu bukan saudara tidur bangun sembahyang sehari 3 jam dan kemudian tidak, saudara melakukan bagian saudara. Saudara ambil langkah pertama, saudara siap menghadapi tantangan. Karena saya renung-renungkan sebetulnya tantangan itu adalah berkat. Mungkin kita perlu sering berdoa, Tuhan kirimkan saya tantangan. Ada seorang pengusaha yang sukses pulang ke kampung di desa, jauh sekali. Lalu dia membeli kursi untuk gereja. Dan dia pergi ke rumah Pak Pendeta dan mengatakan bahwa saya sedang menghadapi kendala dalam pekerjaan. Pada hari Minggu Pak Pendetanya berdoa dari mimbar, Tuhan berkatilah saudara kami ini, berikanlah dia kendala semakin banyak. Karena Pak Pendeta nggak tahu kendala itu apa. Dikirain gara-gara kendala, makanya si bapak ini pulang ke desa dan membeli kursi. Jadi biarlah mungkin kendala semacam berkat gitu kali. Tapi saya sungguh-sungguh merasa bahwa perlu untuk menerima secara positif tantangan, kesulitan, bahkan menginginkannya. Karena kesulitan-kesulitan besar itu menciptakan peluang yang besar. Dalam ilmu fisika kita sudah tahu itu bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya.
Ya, baca ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Hei, siapa yang masih saja gak ada modal, siapa yang masih saja bergumul gak ada modal, gak ada dukungan, orang tua saya miskin, tidak ada ini, tidak ada itu, saudara harus belajar untuk menghadapi segala sesuatu sendiri. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara lahir sendiri apa rombongan? Sendiri. Memang kita sudah didesain untuk bisa mandiri saudara. Waktu saudara jadi bayi itu kan dilatih supaya satu hari berjalan sendiri, benar enggak? Sampai sudah lepas di jalan sendiri, wah, cucuku sudah gede, sudah bisa jalan sendiri. Setelah jalan sendiri, makan sendiri, enggak dulang. Lalu dilepas sendiri. Ada seseorang yang punya anak tunggal, tadi pagi kirim pesan ke saya, anak itu masuk kedokteran gigi di Jogja. Dan Bu tolong doakan anak saya pertama keluar dari rumah. Dan dia akan kos. Ada waktunya dia harus dilepaskan sendiri, kos sendiri, makan cari sendiri, ngecak ke duit sendiri. Saudara punya anak 10, itu tidak berarti saudara lebih beruntung dari orang yang tidak kawin dan tidak punya anak. Karena memang satu hari ketika anak-anak mentas menikah, mereka juga akan pergi dan meninggalkan bapak ibu berdua. Setelah itu satu pergi tinggal sendiri. Jadi saudara harus sudah mulai membiasakan diri untuk akan tetap maju walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Karena saudara satu orang plus Yesus Kristus itu sudah menjadi jumlah mayoritas. Setuju, amin? Akan ada waktunya orang tidak mendukung saudara. Bukan karena apa, dunia masyarakat ke depan ini adalah sangat individualistis. Karena tekanan, ekonomi, pekerjaan. Siapa yang mau kamu tidur di menara doa, gak makan sampai malam, sebodoh amat saya juga belum makan. Sudah, apalagi kalau bukan jemaat ya. Who care? Harus bisa menghadapi tantangan itu seorang diri. Ini adalah untuk orang Kristen yang dewasa. Bukan tipe anak mama yang kena masalah melorot, mundur. Ini orang yang berani maju walau semakin saudara maju, semakin saudara memenuhi tujuan saudara. Tujuan Tuhan bagi saudara, semakin saudara menjumpai, semakin sedikit orang berada di sekitar saudara. Saya akan punya konten tentang sisi rapuh para pendeta. Dan saya sudah dapat pendeta-pendeta yang dengan antusias mereka katakan, saya respon cepat idenya Bu Sarah. Ini akan mewakili semakin seseorang berjalan memenuhi tujuan Allah bagi hidupnya, saudara akan dapati tidak banyak orang akan ada di sekitar saudara. Dan saudara harus belajar untuk bisa berdiri sendiri. Satu orang bersama Tuhan akan menjadi mayoritas. Kemarin sore saya kasih ilustrasi mengenai pesawat terbang. Pesawat terbang itu diciptakan, didesain. Pesawat terbang membutuhkan 3 gaya ini ya. Yang pertama adalah gaya angkat, yang ke bawah adalah gaya gravitasi, belakang adalah gaya hambat, yang ke depan adalah thrust atau gaya dorong. Nah, saudara bayangkan kalau tidak ada gaya yang menarik ke bawah kita, maka kita tidak ada duduk di kursi.
Saudara mendengar khotbah sambil melayang-layang dan saya juga melayang-layang. Kita pakai pemberat supaya bisa ada di sekitar ruang. Betul ya? Jadi pesawat itu membutuhkan gaya gravitasi untuk membuat dia ada di landasan. Tapi pada saat yang sama ada gaya lain yang diciptakan oleh mesin pesawat, yaitu gaya lift untuk mengangkatnya naik. Itu diciptakan oleh pesawat. Tapi juga untuk maju dia punya ada gaya drag. Nah, saudara, pesepeda, Pak Alfian. Kenapa sepeda-sepeda balap itu diciptakan dengan posisi pesepedanya itu kalau nyepeda membungkuk gini? Kenapa, Pak? Aerodinamik? Ya. Karena itu saudara pelajari ilmu tentang aerodinamik, tentang udara saudara. Bahwa kalau naik sepeda seperti saya juga naik sepeda Pak, tapi cuma 30 menit dan cuma muter Klaten ya 2 kali kira-kira. Sepeda yang jejak gini. Dan saudara kenapa dia membungkuk? Karena kalau dia membungkuk, dia akan ada udara dari sana kan kalau kita jejak gini. Dengan membungkuk udara itu akan lewat di bagian atas dan dia sepeda tidak menghalangi sepeda itu untuk melaju ke depan. Nah, pada waktu pesawat itu siap untuk tinggal landas dan berlari ke depan, maka mesin pesawat menciptakan gaya dorong untuk, yaitu dengan cara mesin itu akan menyedot udara yang sekali sedot bisa menyedot 57 juta liter udara. Dan ketika disedot, tenaga yang disedot ini kemudian mengalir melalui dengan tekniknya ada melalui sayap pesawat dan menciptakan tekanan yang mendorong pesawat itu. Tekanannya jauh lebih besar daripada gaya hambat atau gaya drag tadi itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap tekanan memberikan kepada saudara energi lebih besar untuk mendorong saudara lebih ke depan. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Itu ilmiah saudara. Dalam hal apapun secara fisika memang gaya dan tekanan itu berbanding lurus. Ada tekanan, ada gaya. Layang-layang tidak mungkin terbang tanpa tekanan angin. Raja Wali tidak bisa mengudara sedemikian rupa. Karena sayapnya itu sangat berat dan besar dan panjang. Tapi ketika angin badai datang, dia mengembangkan sayapnya dan tekanan angin memberikan dia kekuatan untuk terbang lebih tinggi. Jadi jangan takut kepada tekanan. Jangan takut kepada perlawanan dari dunia ini. Jangan pernah takut karena tekanan akan menghasilkan energi yang lebih besar. Setiap kali ada tantangan, ada persoalan selalu dalam diri saya berkata, ini bukan saatnya untuk menyerah. Ini bukan saatnya untuk berhenti. Justru tekanan, persoalan, hambatan itu menciptakan energi yang besar untuk mempelajari, mencari solusi, mencari jalan keluar dan kita menjadi lebih efektif. Jadi seorang influencer harus seorang yang imannya mengalahkan persoalan. Seorang yang berani mengambil langkah pertama dan membiarkan Tuhan menyelesaikan seluruhnya. Saya bisa memberikan banyak catatan di dalam Alkitab. Selalu terjadi seperti itu. Kita memulai saja langkah awal. Apa yang saudara rencanakan dengan hidup saudara hari-hari ini? Saudara sedang merencanakan sebuah pekerjaan dan terus menerus melihat kesulitan. Saudara ragu tentang masa depan, peluang pekerjaan di dunia konvensional itu semakin sulit dan terbatas. Tetapi kalau saudara percaya, seperti saya katakan, arang saja. Siapa tahu bisa booming. Saudara tinggal izinkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui saudara. Mari kita menyembah Tuhan.
Syukur ya Bapa. Haleluya Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kalau saudara butuh inovasi untuk bisnis saudara, kayak aku kerjakan ini kok nampaknya nggak ada jalan. Saudara, bukan tentang apa yang saudara bisa. Yesus mau mengerjakan sesuatu melalui saudara. Ada seorang pria di bagian Jogja, Bantul. Pada suatu hari duduk depan rumahnya dan melihat pohon yang tumbang. Saudara tahu dari pohon yang tumbang hari ini menjadi perusahaan yang menghasilkan salib-salib, pernik-pernik yang dipakai di tempat-tempat ibadah, salib-salib, patung-patung Bunda Maria, patung Yesus, dan itu terjual sampai di luar negeri saudara. Cuma duduk dan melihat sebatang pohon yang tumbang. Kalau saudara percaya, Tuhanlah yang memberikan ide gagasan. Tapi saudara perlu mengambil langkah pertama. Dan itu yang tidak bisa saya lakukan untuk saudara. Sekarang waktu saudaranya, apa yang tak mungkin bagiku? Apa yang tidak pernah dilihat mata? Apa? Orang yang saudara lihat, yang saudara gak lihat pun bisa terjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara minta, Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku perlu ambil langkah pertama. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
saya boleh meminta, jangan mati sebelum saudara berhasil. Berjuanglah demi anak turunan saudara. Saudara hanya perlu cinta firman Tuhan. Kalau saudara cinta firman-Nya, lalu saudara berdoa, Tuhan berikan aku ide, berikan aku gagasan, berikan aku jalan, mesti dapat. Oke? Kalau boleh meminta Tuhan, jangan mati dulu sebelum aku melihat sukses yang besar. Sebelum aku bisa kasih makan orang-orang. Jangan aku mati. Aku pengen melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang, dalam hidup saya. Sebelum aku bisa memenuhi kebutuhan dunia ini. Mau berdoa seperti itu? Mau bilang, Tuhan jangan aku mati sebelum aku berhasil. Mau? Bisa angkat tangan? Tuhan, jangan ambil kami sekarang Tuhan. Sebelum kami melihat realita dari firman-Mu terjadi atas hidup kami. Bukan saja kami cukup, tetapi kami mencukupkan orang lain. Sampai kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan kami melihat orang-orang datang kepada Yesus karena kami bisa mempengaruhi mereka. Mereka melihat hidup kami. Jangan bawa kami pulang Tuhan sebelum kami melihat terobosan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat. Jadi kami tidak menyesal kami pulang. Terima kasih jikalau ada yang bergumul Tuhan untuk sebuah ide, gagasan bagaimana memasarkan bisnis mereka. Bagaimana menemukan sesuatu. Tidak penting apakah itu batu, apakah sebuah penjepit kertas, apakah itu sepotong arang, itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan mau bekerja di dalam dan melalui kami. Kerjakanlah Tuhan. Ubahlah batu itu untuk menghasilkan kemenangan. Ubahlah penjepit kertas itu menjadi berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap berdiri, kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tapi dari kuasa-Mu yang bekerja. Tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Di sini anggur dan roti merepresentasikan tentang tubuh dan darah Yesus. Aku meminta kepadamu, ketika kami menerimanya semua sakit dan kelemahan disembuhkan. Bahkan ketika kami berdiri untuk saudara-saudara kami yang sakit, orang tua kami yang ada di rumah, Tuhan kami meminta Tuhan, buat Mak Ana, buat Mak Gioklan, buat Ibu Kliwon, buat Tante Wan, buat Pak Warsito, Tuhan pulihkan mereka. Edwin, dalam nama Yesus, sembuh, sehatkan dia. Dia harus bekerja lagi. Dalam nama Yesus, silakan maju.
Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, marilah makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi buat kita, perlindungan jasmani dan rohani, segala berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami dan hikmat untuk memperoleh kekayaan. Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan dan usaha dan pelayanan kami, sehingga kami semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, amin. Yes, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Sabtu 12 Februari 2022 pukul 18 di Warung Fafe ada youth. Temanya adalah New Era. Jadi jangan tidak datang, ini pasti heboh. Semua yang muda ya, yang belum menikah, yang masih jomblo semua, dan yang berjiwa muda boleh bergabung ya. Diaken boleh datang juga ya. Oke. Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Mari berdiri saudara. Janji-janjimu dengan imanku
saudara-saudara, saya lupa umumkan ke saudara nanti siang pukul 14.30 atau setengah 3 itu saudara bisa ngikuti Pijar Kristen di TVRI Yogyakarta. Saya mengisinya di sana jam setengah 3 sore. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat tujuan Bapak Ibu.